Jika kemarin kita dihebohkan dengan seorang perempuan yang diduga tinggal di Bandar Udara Kuala Lumpur International Airport selama kurang lebih 1 tahun, rupanya ini ada seseorang yang tinggal di bandara melebihi apa yang terjadi di Malaysia. Yap, selama 18 tahun pria asal Iran itu terjebak di Bandar Udara Charles de Gaulle di dekat kota Paris, Prancis. Yaitu terjebak di Terminal 2F Bandara Paris itu dari tahun 1988 hingga tahun 2006. Apa yang membuatnya bisa terjebak di sana hingga belasan tahun? Kita akan coba ceritakan nih Positive People. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih yang udah subscribe. Pria itu bernama Mehran Karimi Naseri yang merupakan seorang warga negara Iran. Mehran lahir pada tahun 1945. Kisah dramatis dia ini dimulai saat dia meninggalkan Iran pada tahun 1970-an untuk mencari suaka ke berbagai negara di Eropa. Dia mengklaim jika dia telah diusir dari Iran karena memprotes pemerintahan Shah. Dan permintaan suaka itu ditolak oleh negara lain. Nah, dia udah datang ke beberapa negara di Eropa, tapi permintaan itu ditolak. Namun di lain cerita disebut juga jika dia sebenarnya sedang mencari ibunya. Dia telah berkeliling ke Belanda, ke Belgia, Jerman. Dan di tahun 1988 dia pernah mencoba memasuki Inggris namun ditolak karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Hingga membuatnya akhirnya terdampar di Bandara Charles de Gaulle, Paris. Apa yang membuatnya dia terjebak di bandara tersebut? Ya karena dia tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk memasuki negara Prancis ataupun untuk kembali ke negara asalnya Iran. Ini membuat Mehran akhirnya terjebak di zona transit Terminal 1 bandara tersebut. Jadi kalau di bandara itu kan ada yang namanya ruang transit ya, biasanya zona transit gitu ya, untuk berpindah dari penumpang pesawat terusan ke negara tujuan berikutnya, seperti itu biasanya kayak gitu. Nah dia tuh terjebak di situ. Jadi dia mau melanjutkan perjalanan nggak bisa gitu, dia mau keluar juga nggak bisa, dan dia ya ada di situ. Dan akhirnya Mehran pun tidur di bangku penumpang yang ada di bandara ini bersama barang-barang bawaannya tentunya ya. Dan lalu apa kegiatan dia selama 18 tahun itu di bandara? Nah, setiap pagi sebelum bandara ini sibuk, dia akan meninggalkan bangkunya dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan bercukur. Setelah itu, dia ini akan kembali sarapan dari menu restoran cepat saji McDonald's gitu ya. Setelah itu, dia akan mengunjungi agen koran untuk membeli atau diberi 1 hingga 3 surat kabar untuk dia baca. Jadi ya kadang dia dikasih, kadang dia juga beli sendiri gitu ya. Saat bandara mulai dipadati penumpang, dia pun akan kembali ke bangkunya gitu ya, dan makan sarapan saat bandara ini ya tentu udah mulai rame, orang-orang berlalu lalang, dia sambil makan di bangku tunggu itu ya, seperti itu. Kemudian di tengah kesibukan bandara itu, dia ini mulai menulis jurnal untuk mengisi halaman demi halaman. Dia ini waktu itu ya kan di awal-awal ya kertasnya tuh waktu itu kertas HVS gitu lah, mungkin nggak bergaris. Setelah memperbaharui catatannya gitu ya, dia akan membaca koran. Mehran ini emang senang banget membaca dan berdiskusi terkait politik dunia. Dan selama di bandara itu, dia juga belajar membaca bahasa Prancis dan Jerman dengan menggunakan kamus terjemahan dan koran yang sesuai. Dan di saat jam makan siang, dia ini akan makan siang berupa filet office dari restoran cepat saji McDonald's gitu ya. Selama itu dia memang makan McD ya. Selama dia di sana tuh kebanyakan makan McD sebab dia ini sebenarnya pernah ingin beralih ke Burger King di bandara itu. Sayangnya saat itu mesin kentang gorengnya ini rusak selama beberapa hari. Jadi Mehran ini ngerasa ini susah nih gitu, jadi dia nggak mau lagi. Jadi selama di sana ya McD lah yang diandalkan. Dan selain itu Mehran juga mendapatkan voucher makan yang diberikan oleh pilot dan awak kabin yang bisa dibelanjakan dalam
bandara itu. Jadi kan dulu ini pilot gitu ya, di sana ini mendapatkan pilot atau awak kabin ini mendapatkan voucher makan dari maskapainya gitu ya. Namun banyak dari mereka sebenarnya juga membawa bekal sendiri gitu ya dari rumah gitu. Jadi akhirnya voucher tersebut itu ya diberikan ke Mehran. Sehingga saat melewati Mehran, mereka ini memberikan voucher itu, dan ini tentunya membuat Mehran memiliki persediaan menu yang hampir tak terbatas gitu ya untuk mencukupi kebutuhan makanan hariannya. Wah, ini bahwa bukti juga ya bahwa ternyata emang Allah Subhanahu wa taala gitu ya tidak pernah membiarkan hambanya, bahkan yang udah terjebak seperti itu aja, istilahnya kayak seperti sudah tidak harapan, Allah aja masih menjamin kecukupan setiap makhluknya gitu ya. Bahkan dia yang terjebak di bandara yang tak kenal siapa-siapa itu, tapi Allah tetap menjaganya, tetap bisa makan, tetap ada rezekinya gitu ya. Masya Allah banget ya, luar biasa. Karena dia tidak memiliki telepon genggam, Mehran ini menghabiskan waktunya dengan terus membaca dan membaca gitu ya, terutama berita koran atau menulis catatan kesehariannya yang tak pernah selesai itu. Wah, luar biasa. Jadi ya mungkin untuk killing time gitu, karena ya mau ngapain lagi ya di bandara itu, kayak dia pergi nggak bisa, terus ngapain nggak bisa, ya udah nulis aja gitu ya. Dan ketika jam makan malam gitu kan, dia pun masih ke gerai cepat saji tersebut dengan menu yang sama gitu. Jadi makanannya sama. Di saat bandara benar-benar sepi di antara jam 1 sampai jam 4.30 pagi, dia ini memanfaatkan itu untuk tidur di bangkunya. Saat itu kan pengeras suara di bandara ini udah mulai nggak berbunyi, alias udah noise-nya itu udah mulai berkurang gitu. Mehran ini pernah juga jadi saksi ini ya terhadap ancaman dugaan bom di bandara tersebut, dan dia yakin itu hanya koper penumpang yang tertinggal. Ya jadi selama 18 tahun ya dia pasti banyak mengalami hal, kejadian dan lain sebagainya gitu ya. Begitulah kegiatan Mehran nih setiap harinya Positive People selama terjebak di bandara selama kurang lebih 18 tahun. Sejumlah upaya hukum ini sebenarnya telah dilakukan untuk membantu Mehran ini agar bisa mendapatkan dokumen atau suaka gitu. Pengacara Prancis ini juga mencoba untuk memperjuangkan kasusnya, dan tawaran suaka datang dari Prancis dan beberapa negara-negara lainnya untuk Mehran ini gitu ya. Namun Mehran ini malah menolak gitu ya beberapa tawaran tersebut. Dia beralasan gini bahwa dokumen yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, atau mungkin ya karena dia udah ngerasa nyaman terlalu lama di bandara, ngerasa hidupnya baik-baik aja, jadi kayak ya gue mau ngapain lagi ya gitu. Jadi kayak ya udahlah gini-gini aja hidupnya, mungkin dia udah kayak gitu. Jadi penawaran itu ditolak, dan pada tahun 2006 Mehran ini dilarikan ke rumah sakit, dan akhirnya setelah keluar dari rumah sakit itu dia tinggal di penampungan beberapa tahun. Namun pada Oktober tahun 2022 kemarin ini, dia ini memutuskan untuk kembali tinggal di Bandara Paris Charles de Gaulle. Namun pada November 2022, yaitu sebulan lah gitu kurang lebih, Mehran ini akhirnya meninggal dunia karena serangan jantung di bandara tersebut, Positive People. Jadi itulah kisah akhir dari Mehran yang tinggal di bandara selama 18 tahun. Mehran ini juga dikenal dengan nama Sir Alfred gitu ya, begitu dia suka dipanggil. Jadi kalau ada penumpang atau siapa, dia akan memperkenalkan dirinya dengan nama Sir Alfred. Dari kisah Mehran ini juga menjadi inspirasi sebuah film yang berjudul The Terminal gitu ya, tapi terinspirasi dari Mehran yang terjebak di bandara, bukan ceritanya real, tapi emang terinspirasi dari kisahnya Mehran. Nah, kalau menurut Positive People ini gimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.